Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maston Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah miniatur, yaitu miniatur truk Mitsubishi Canter. Ini handmade alias bikinan saya sendiri. Untuk material atau bahan keseluruhan ini saya menggunakan full pipa paralon atau pipa PVC. Oke, saya akan mulai dulu review di bagian kabin, di kabin supir dan kerneknya. Di atas ini ada bandu atau mahkota ya namanya, sebagai variasi. Kemudian di depan sini ada kaca. Untuk kacanya sendiri saya menggunakan eh, bahan mika atau akrilik ya teman-teman. Dan di sini juga ada wiper untuk membersihkan air hujan. Ini bisa bergerak naik turun. Untuk pergerakannya ini hanya bisa digerakkan secara manual ya teman-teman, tidak otomatis karena di dalam sini tidak ada gearboxnya. Lanjut di bagian pipi ini ada variasi pipi ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk headlampnya, headlamp di sini saya menggunakan mika atau akrilik dengan tebal 1 mili. Maaf, 2 mili ya teman-teman. Dan untuk lampunya sendiri saya menggunakan lampu LED warna putih yang 5 mili. Kemudian untuk lampu sennya ini saya menggunakan yang 3 mili. Lanjut ke bawah, di sini ada bumper. Nah, ini bumper custom saya sendiri ya. Bumper abal-abal. Kita pindah lagi ke sebelah sini, ada sebuah spion. Untuk spion sendiri ini untuk gagangnya, untuk gagang spionnya ini saya menggunakan kawat laskarbit atau kawat jemuran baju ya teman-teman. Dan spionnya ini kacanya saya menggunakan bekas kaleng larutan ya. Kemudian untuk spion ininya saya menggunakan pipa paralon. Untuk list kacanya saya menggunakan kabel bekas. Dan untuk pintunya sendiri saya buat ini tidak bisa dibuka tutup ya teman-teman. Jadi paten. Kemudian agar untuk melengkapi suasana interior saya buatkan juga untuk interiornya. Jadi di dalam sini ada setir kemudi, kemudian dashboard, panel speedometer, kemudian ada semacam power ampli ya ini di bagian depan. Jadi pada saat keadaan darurat, mau tidak mau drivernya harus lompat lewat jendela. Ya seperti itu ya teman-teman. Untuk kabin sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang, bagian bawah. Di sini ada bumper variasi atau bumper pengamannya. Di sini saya menggunakan ram nyamuk seperti ini atau kawat nyamuk ya teman-teman. Untuk model bumpernya seperti ini, dan untuk akinya itu ada di sebelah sana ya teman-teman. Untuk bak secara keseluruhan di sini menggunakan pipa paralon termasuk dengan kanal U-nya ini. Ini menggunakan bahan pipa paralon. Untuk list baknya ini saya menggunakan kabel yang kawat tembaga ya teman-teman, yang ukuran 3 mili. Lalu di bagian atas ini bukan PVC ya teman-teman, ini karetnya, karet selang. Dan untuk variasi atas baknya sebelah sini seperti ini. Untuk spakbornya saya custom sendiri ini ya teman-teman. Jadi untuk pembuatannya ini saya menggunakan malpalan buatan sendiri dengan menggunakan kayu. Ini bahan pipa paralon. Lanjut ke pintu belakang ya, pintu baknya seperti ini. Ini ada slot engselnya ya. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa dibuka. Lalu di sini ada engsel 2 biji yang kecil ya.
Dan ini papannya juga bisa diangkat. Dan untuk penampakan dalam baknya seperti ini ada lecet-lecet sedikit ya. Ya wajar karena ini saya finishingnya menggunakan cat semprot atau pilok. Kita turun ke bawah. Di bagian bawah ini ada lampu stop lamp. Ini stop lamp custom buatan saya sendiri. Dan untuk mikanya sendiri saya menggunakan bekas korek bensin atau korek gas seperti ini. Saya ambil di sisi yang lebar ini, saya gerinda, saya belah, lalu saya potong sesuaikan dengan ukuran ini. Kita turun ke bawah lagi nih, bumper belakang ini bumper model biasa, cuma diberi variasi besi stainless ya. Ini sama, ini besi kawat las karbit atau kawat jemuran ya teman-teman. Ini untuk penyambungannya tidak dilas, akan tetapi saya menggunakan flux solder stainless, dan untuk menempelkannya saya menggunakan timah solder. Kita lanjut di sisi sebelah sini. Ini ada tangga untuk kernek ya. Jadi saat loading sound system ini dibutuhkan tangga untuk kernek saya, agar untuk penaliannya ini lebih mudah ya untuk pemasangan trackbellnya. Oke, untuk pengaman kanan kiri sama ya teman-teman, seperti ini. Untuk sekarang roda ya. Roda ini untuk bannya sendiri saya menggunakan bahan spon atau spon ATI atau spon Eva ya namanya. Dan velgnya ini saya menggunakan bahan pipa paralon. Saya bubut menggunakan mesin bor. Dan di sebelah belakang kabin ini ada snorkel atau filter udara. Oke, untuk melihat ke bawah atau kaki-kakinya saya akan miringkan dulu untuk truknya ya teman-teman. Nah, untuk penampakan bawahnya seperti ini. Jadi truk ini bukan RC ya teman-teman, atau bukan remote control. Ini truk masih tarikan atau masih manual. Kita review di bagian belakang dulu. Di sini ada per daun. Untuk per daunnya ini terbuat dari pipa paralon atau pipa PVC. Dan di sini belum ada gardannya. Ini masih cover selongsong biasa. Ini untuk asnya saya menggunakan as drat 10 mili. Kemudian untuk di masing-masing ujungnya ini saya kasih bearing atau laker ya teman-teman. Dan untuk sasisnya ini buatan handmade. Saya menggunakan full pipa PVC, bukan dari besi stainless maupun besi biasa ya teman-teman. Ini masih pipa paralon. Kita lanjut, ini ada tangki solar. Ini untuk tangki solarnya di sebelah sini. Kemudian di sini ada pangkon untuk dudukan aki ya teman-teman. Jadi saya buatkan pangkon untuk dudukan akinya. Kita ke depan lagi untuk di bagian steering. Jadi truk ini tidak menggunakan sistem steering ya, alias masih jalan lurus, tidak bisa belok. Seperti ini. Ini sama seperti ini untuk cover dudukannya. Saya menggunakan bearing. Di depan juga sama, terdapat per daun seperti ini. Jadi kalau untuk dibuat RC itu kita harus membeli bahan-bahan, dan untuk yang ukurannya pas dengan miniatur truk ini miniatur skala 1:14. Jadi kalau untuk pembuatan RC itu kita memerlukan transmitter atau remote controlnya, kemudian receiver sebagai penerima dari transmitternya ya, atau remote, kemudian baterai, kemudian servo, sistem steering, lalu dinamo serta gearboxnya, kopel atau propellernya di sini, kemudian gardan. Nah, 8 ini kita butuh
bahan-bahannya ketika kita mau membuat untuk membangun RC. Jadi untuk RC sendiri ini cocoknya dengan RC WPL D12 pickup, itu cocok untuk ukuran rodanya. Di gardanya ini bisa menggunakan WPL D12. Akan tetapi di sini saya tidak buatkan RC ya, karena mengingat untuk biaya pembuatan RC sendiri sangat mahal. Jadi eman-eman ya guys. Oke, untuk kelistrikan lampunya sendiri di sini saya menggunakan flasher bekas. Ini bekas di motor saya. Berhubung tidak dipakai, kalau saya copot saja pasang di sini. Kemudian ini untuk lampu kolongnya sendiri saya menggunakan lampu LED 12 volt. Jadi untuk truk ini semua kelistrikan saya menggunakan tegangan 12 volt DC. Oke, untuk lampu-lampu perlampuan ini untuk bagian sen, lampu rem dan lampu mundurnya ini tidak ada ya teman-teman. Lampu mundurnya tidak ada. Untuk lampu sen sendiri saya menggunakan lampu LED warna kuning, dan lampu yang 5 mili ini menggunakan tegangan 2,5 volt sampai 3 volt saja. Jadi untuk menghandle lampunya ini saya menggunakan tahanan resistor 1K atau bisa menggunakan 2K2. Jika langsung menggunakan tegangan 12 volt, saya jamin LED-nya langsung putus. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk perlampuannya dari belakang dan depan ini saya menggunakan LED yang 3 volt. Jadi saya memutuskan untuk membuat tahanan resistor 1K. Teman-teman bisa juga menggunakan 2K2. Oke, saya buka dulu untuk pintunya ini ya. Untuk sumber kelistrikannya di sini saya menggunakan baterai bekas HP ya, teman-teman. Saya tumpuk 3, ini saya paralel. Jadi tegangannya 5 volt. Di sini saya juga menambahkan BMS untuk keamanan baterai dan juga modul step up tentunya ya, untuk menaikkan tegangan dari 5 volt ke 12 volt DC. Nah, seperti ini untuk modul step up-nya. Kemudian ada saklar untuk on off. Kita lanjut di sebelah sana ini ada untuk kontrol perlampuan. Saya akan nyalakan dulu untuk baterainya ini. Kita tekan untuk saklar yang pertama. Nah, untuk saklar yang pertama ini adalah saya gunakan untuk lampu stop lamp atau lampu remnya ya. Ini yang lampu pertama, saklar pertama, maaf. Kemudian yang kedua ini saya gunakan untuk lampu sen atau lampu hazard ya, atau lampu emergency. Kemudian yang ketiga ini saya gunakan untuk lampu utama dan lampu kolong ya. Oke, seperti ini. Ini terang banget ya teman-teman. Kalau malam hari ini cahayanya bisa menerangi seluruh dunia. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita nyalakan semuanya untuk sen dan lampu remnya. Seperti ini ya. Jadi untuk flashernya sendiri saya menggunakan flasher universal ya dari CR7 yang kedipannya ini bisa disetting-setting ya untuk kedipannya. Oke, seperti ini untuk penampakan truknya, dan ya jauh mendekati mirip ya teman-teman. Tapi ya walaupun ya nggak mendekati mirip, yang penting sudah berjuang, sudah berkarya, apalagi ini karya sendiri. Monggo barangkali teman-teman semuanya ingin membuatnya, banyak sudah itu konten kreator yang sudah mentutorialkan. Oke, demikian review miniatur truk Mitsubishi Canter dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.